Lagi-lagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini menuduh ada pihak asing terkait dengan munculnya polemik tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Ya, positif bahwa soal Raja Ampat ini lagi rame banget soal pertambangan nikel yang disinyalir ini merusak lingkungan gitu kan ya di sana, dan pastinya wisata Raja Ampat yang merupakan wisata unggulan di kawasan Papua Barat Daya tersebut. Nah, lagi rame, Bahlil ini sempat ngomong soal akan dibereskan lah dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba juga ada statement jika ada narasi asing gitu kan ya. Kita reaction dulu pemberitaannya seperti apa. Jangan lupa subscribe Aksan Ihsan. Terima kasih. Kita lansir dari laman Instagram Pandemic Talks gitu kan ya. Menteri Bahlil diduga polemik tambang Raja Ampat dimunculkan asing untuk gagalkan hilirisasi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menduga ada pihak asing yang sengaja memecah belah untuk menggagalkan proyek hilirisasi Indonesia. Ia menyebut Indonesia saat ini sedang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dengan berbagai proyek. Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini, kata Bahlil di Jakarta pada Kamis. Ia mengatakan polemik terkait tambang nikel yang berada di Raja Ampat, Papua Barat Daya sengaja dimunculkan untuk mencegah Indonesia melakukan hilirisasi. Itu tadi statement dari Bahlil. Aduh, langsung aja Pak, sebut aja pihak asing yang mana nih gitu kan ya. Aduh, padahal orang di sana teriak-teriak soal lingkungan yang mungkin udah rusak dan lain sebagainya, malah masih bilang ada pihak asing. Aduh, kenapa sih narasi keresahan masyarakat selalu dibilang ada pihak asing yang menunggangi dan lain sebagainya seperti itu. Emang rakyat nggak ada yang didengarkan gitu ya. Langsung aja kita baca reaksi netizen seperti apa gitu kan, masih dari Pandemi Talks gitu ya. Itu ya, itu proyek yang nikmatin juga lu doang sama temen lu yang metal gitu ya. From Bahlil, we learned let's judge a book by its cover gitu ya. Dari Bahlil kita belajar, ayo nilai buku dari covernya gitu ya. Hah gitu ya. Menterinya Prabowo kagak ada yang benar gitu ya. Dikit-dikit asing. Pemerintah harusnya paham penambangan nikel itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sudahlah, rakyat bosan dengan pengalihan isu yang tidak penting gitu ya. Salah satu dari 3 orang yang ngeselin di kabinet setelah Budi Ari gitu. Papua Merdeka, waduh gitu ya. Keren, asing lebih cinta dengan kekayaan alam Indonesia gitu maksudnya Pak gitu ya. Hah, apaan sih gitu ya. Bahlil dan Bahlul beda tipis, pantas waduh. Lu tuh waduh. What the gaslighting is this gitu ya. Jadi gaslighting itu kayak ketika ada sebuah kesalahan malah dilemparin balik gitu, atau menuduh balik gitu ya, kalau ini gaslighting. Stop basa-basi buat bumi gitu ya. Dunia digerakkan oleh political interest digerakkan oleh self interest gitu ya. Panjang banget ini. Kalau ini asing yang ngungkap, aku mah mau bilang makasih sama yang udah mengungkap daripada keburu kebablasan habis semua dieksploitasi. Dari sini kita bisa lihat pentingnya lulus S3 itu minimal 6 semester, jangan hanya 3 semester gitu. Mulai trik klasik, kalau ini gue dukung asing kalau gitu ya. Mending diam aja napa Pak, tiap bikin statement bikin asam lambung naik gitu. Oke gas, dasmu gitu ya. Lil Bahlil, waduh. Gue apa sih Pak, asing melulu, asing tuh ya Pak pada takut juga invest ke negara yang Bapak cinta ini gitu ya. 2014-2024 isu agama dan akhirnya jadi tumbal HTI dan FPI. 2024 nanti kayaknya bakal banyak isu asing, siapakah yang mau dijadikan musuh gitu ya. Dah lah, mending negaranya diambil asing malah maju daripada diurus pemerintah nggak becus gitu. Wow. Ada yang sampai teras isu ya. Kalian percaya, come on guys, itu kata-kata yang sering digunakan pejabat kita biar bisa meredakan suatu polemik pemerintah. Iya, bosan gak sih itu ya? Yang ngemis asing elu, yang ngejilat asing elu, lu juga yang teriak anti asing gitu kan. Walah asing. Waduh. Penghuni, wow, jalur rakyat gitu. Thanks asing gitu ya.
Gitu ya. Gue doain di bulan spesial Idul Adha. Aduh gitu. Itu asing bisa legal beroperasi kan gara-gara izin pejabat lokal, Pak. Bahlil Lahadalia, Bapak ikut tanda tangan nggak gitu ya? Gitu. Itu tadi kalau nuduhnya asing-asing tuh juga kayak gimana gitu ya. Kan padahal di situ juga ada mungkin perusahaan asing, sebenarnya banyak perusahaan tambang-tambang juga dikelola asing. Gimana asing apa namanya? Menarasikan soal menggagalkan hilirisasi yang dimaksud Bahlil kan agak aneh gitu kan ya. Terus kalau soal asing-asing lagi gitu kan ya, ada narasi asing lah kemarin abis dilantik gitu kan, atau baik Presiden Jokowi maupun Prabowo juga nyari bantuan-bantuan asing gitu kan, kayak dana makan siang gratis dan sebagainya untuk bangun IKN. Kemarin kan sempat juga nyari pendanaan dari asing. Jadi gimana gitu, maksudnya kayak narasi asing ini karena dilakukan tuh rakyatnya udah bosen gitu kan ya. Maksudnya kayak lihatlah kerusakan di sana, kasihanlah rakyat yang di sana gitu ya, warga yang di sana. Kenapa malah dilempar lagi gaslighting ke asing? Aduh, nggak capek apa gitu ya? Padahal rakyat ini udah muak gitu ya, udah cerdas dengan statement-statement dengan narasi-narasi yang ya gitu-gitu lagi gitu ya. Nah, kabarnya lagi, update-nya terbaru kan emang Bahlil sudah ke Raja Ampat ya, pada Sabtu kemarin udah terbang ke sana gitu kan ya, namun mendapatkan sambutan yang kurang enak juga dari aktivis lingkungan dan demonstrasi gitu ya. Pastinya kita tunggu saja gimana hasilnya setelah Menteri ESDM ini Bahlil datang ke sana. Apakah memang bakal ada perubahan nyata gitu terkait tambang-tambang tersebut atau seperti apa? Pastinya ada statement juga bahwa mendukung pembangunan tapi ya jangan sampai merusak lingkungan gitu ya. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Kalau menurut positif gimana, tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum.